Gino dulunya dikenal sebagai pria yang sehat. Ia bukanlah seorang tentara, atlet, atau kuli bangunan. Ia hanyalah seorang sopir bus antar kota yang telah bekerja keras selama lebih dari 30 tahun. Namun, siapapun yang menumpang busnya tahu satu hal, Gino jarang mengeluh, jarang sakit, dan selalu tersenyum. Meski harus duduk di belakang kemudi selama 8 jam di tengah jalan yang padat. Tubuhnya sangat sehat, lengan kirinya yang ia gunakan untuk membuka dan menutup pintu bus dengan tangan tampak sangat berotot. Bahunya selalu tegak dan kuat. Suatu kali, ketika ia membawa ban serep, para pemuda hanya bisa terkesiap takjub. Di usianya yang menginjak 60 tahun, Gino masih bisa membawa pulang 2 karung beras seberat 10 kg dari pasar tanpa mengeluh. Namun, keadaan berangsur-angsur berubah. Saat pensiun di usia 62 tahun, Gino merasa seperti layang-layang yang kehilangan angin. Tak ada seorang pun yang bangun di pagi hari. Tak ada lagi mesin. Tak ada lagi pelayan yang berteriak-teriak. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk di teras. Terkadang berjalan ke gereja, seringkali menatap langit tanpa alasan. Awalnya, ia menganggapnya sebagai berkah. Tubuhnya tenang, hidup terasa lebih damai. Namun dalam keheningan itu, tubuhnya mulai berbicara. Perlahan, tangannya yang dulu kuat, kini kesulitan membuka botol air. Kakinya yang bisa berdiri selama 10 jam sehari menjadi mati rasa saat ia berdoa. Punggungnya terasa sakit saat ia bangun, dan hal yang paling kentara ia rasakan adalah tubuhnya tampak semakin mengecil. "Gino itu, kulihat kau semakin kurus," kata seorang tetangga kepadanya. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Oh, aku semakin tua." Namun jauh di lubuk hatinya, tubuhnya merasakan ada yang tidak beres. Kemudian pada suatu pagi, Gino pingsan. Bukan karena ia terpeleset, bukan karena ia tersandung. Ia hanya berdiri terlalu cepat setelah duduk begitu lama. Kepalanya pusing, lututnya lemas, dan tubuhnya membentur rak sepatu dengan keras. Istri Gino, Rina, berteriak panik. "Gino, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" "Aku tidak tahu, kurasa hari mulai gelap." Hari itu, mereka pergi ke klinik. Dokter mengukur tekanan darah, gula darah, dan detak jantungnya. Semuanya dalam batas normal. Namun, saat menyentuh lengan Gino, dokter muda itu mengerutkan kening. "Gino, kamu kehilangan banyak massa otot. Apakah kamu sering merasa lelah atau sulit berdiri?" Gino mengangguk sedikit. "Ya, tapi menurutku itu normal." Dokter itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Jika hanya sedikit, itu normal, Tuan. Namun, jika kamu jatuh, itu bukan hanya karena usia. Itu bisa jadi karena atrofi otot." Gino mengerutkan kening. "Apa itu, dokter?" Atrofi otot adalah hilangnya massa otot akibat penuaan. Banyak orang tua yang mengalami kondisi ini, tetapi hanya sedikit yang menyadarinya. Masalahnya, otot tidak hanya berkaitan dengan kekuatan, otot juga memengaruhi keseimbangan, metabolisme, dan bahkan jantung. Rina meremas tangan suaminya. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Dokter itu menatap mereka dengan tenang dan menjawab, "Mulailah dengan hal yang paling sederhana, makan cukup protein." Awal perjalanan baru malam itu, Pak Gino duduk di ruang tamu. Tenggelam dalam pikirannya. TV masih menyala, tetapi tidak ada yang terlintas dalam benaknya. Kata-kata dokter masih bergema. "Tubuhmu bisa pulih, tetapi kamu harus memberi makan otot-ototmu. Dan itu dimulai dengan protein." Ia merasa aneh. Selama ini, Pak Gino hanya menganggap protein penting bagi kaum muda, atlet, atau binaragawan. Ia selalu berpikir bahwa ia makan cukup nasi, sayur, terkadang tahu atau tempe. Namun sekarang ia mulai menyadari bahwa apa yang ia makan tidak lagi cukup. Ibu Rina membawakan secangkir susu hangat.
Ia duduk di samping suaminya dan berkata lembut, "Besok kita akan pergi ke pasar untuk membeli telur. Aku juga akan mencari cara untuk membuat kaldu tulang." Pak Gino menatap istrinya dan tersenyum tipis. "Kupikir itu hanya masalah waktu. Ternyata aku salah." Pertanyaan yang menghantui keesokan paginya di gereja. Gino bertemu teman-temannya. Mereka semua sudah tua. Namun, banyak dari mereka tampak sangat lemah. Beberapa tampak sempoyongan. Beberapa hanya duduk dan berdoa. Beberapa hanya duduk di sudut. Gino duduk dan bertanya-tanya, apakah mereka juga kekurangan protein? Kita tidak menjadi lemah karena usia, tetapi karena kita tidak mendapatkan cukup bahan bakar. Dan saat itulah Gino merasa perlu mencari tahu lebih banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk teman-temannya. Karena jika makan cukup protein dapat membantu mereka pulih, mengapa tidak ada yang membicarakannya? Mengapa orang tua biasanya hanya diberi bubur, air, pisang, dan bukan telur, ikan, atau kaldu, hal-hal yang dapat menyelamatkan otot mereka? Setelah kunjungan pertamanya ke klinik, Gino tidak merasa lega. Sebaliknya, dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau dengan serangkaian pertanyaan yang belum terjawab. Ia duduk diam di ruang tamu, memandang keluar jendela, sementara Rina sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Rasa bersalah merayapi hati Gino. Ia merasa telah lalai merawat tubuhnya. Ia mengira masa pensiun adalah waktu untuk beristirahat. Namun, ternyata beristirahat terlalu lama, tanpa arahan membuat tubuhnya cepat ambruk. Sore itu, istrinya Rina meletakkan sepiring sup ayam hangat di atas meja. "Aku masaknya pakai tulang ayam, Mas," kata Bu Yati di pasar. "Bagus untuk kesehatan." Gino mengangguk pelan, lalu berkata, "Rina, saya mau ke dokter lagi." "Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang atrofi otot ini." "Bu, atrofi otot," jawab Rina sambil tersenyum. "Baiklah, kita kembali saja. Saya masih punya banyak pertanyaan." Kunjungan kedua mengubah cara berpikir mereka. 2 hari kemudian, mereka kembali menemui dokter Tirta, seorang dokter muda yang ramah, yang selalu menjelaskan banyak hal dengan cara yang mudah dipahami. Kali ini, dokter tersebut mengundang mereka untuk duduk lebih lama dan memberikan ilustrasi sederhana. "Tuan Gino dan Nyonya Rina," kata dokter tersebut sambil membuka gambar struktur tubuh manusia. "Atrofi otot bukanlah penyakit langka. Ini adalah proses alami, tetapi dapat diperlambat, bahkan dibalikkan jika kita tahu caranya." Dokter tersebut menunjuk ke sebuah bagan. "Setelah usia 30 kita kehilangan sekitar 35% dari massa otot kita setiap tahun. Namun setelah usia 60 proses ini terjadi jauh lebih cepat." Gino mengerutkan kening. "Tetapi saya makan lebih sedikit daging karena saya takut kolesterol. Apakah itu sebabnya saya kehilangan otot?" "Ndak bini tadi matain tubuh sembati ya tidak." Dokter tersebut tersenyum. "Benar, Tuan, banyak orang tua yang salah. Mereka berpikir bahwa semakin tua mereka, semakin sedikit protein yang mereka butuhkan. Padahal, orang tua butuh lebih banyak protein dibanding orang muda." Istrinya, Rina, tampak heran. "Lebih banyak, dokter?" "Benar." Dokter itu mengangguk. Karena tubuh orang tua menyerap dan menggunakan lebih sedikit protein. Kalau tidak diberi suplemen, tubuh akan memakan ototnya sendiri untuk bertahan hidup. Protein yang familiar tapi sering terlupakan. Dokter Tirta memberi mereka daftar makanan. Di antaranya, telur, tahu dan tempe, ikan tenggiri, dada ayam, susu rendah lemak, kaldu tulang, kacang-kacangan. Semuanya sumber protein yang murah, bagus, dan mudah ditemukan. Jelas dokter itu. Tapi masalahnya, banyak orang tua yang menghindari makanan ini karena takut berat, takut kolesterol, atau malas makan. Pak Gino menundukkan kepala.
Dokter, saya sekarang bisa makan apa saja. Kadang saya makan nasi putih dengan sayur tumis. Perutku memang kenyang, tapi aku cepat lelah. Karena perut yang kenyang belum tentu memberikan nutrisi yang cukup, Pak Gino, jawab sang dokter. Tubuhmu tidak hanya butuh kalori, tapi juga protein yang berkualitas. Otot tidak terbuat dari nasi, tapi dari protein. Rina menatap suaminya dengan tatapan memohon. Hei, setiap pagi aku tanya kamu mau makan apa, kamu bilang apa saja. Jadi kamu kekurangan protein. Gino hanya bisa menghela napas. Jadi, bukan usiamu yang membuatmu lemah, tapi pola makanmu. Sebuah pencerahan kecil, namun bermakna. Sebelum pergi, ... Tirta menyerahkan selembar kertas kecil berisi menu seimbang untuk para lansia, termasuk sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan. Semuanya dijamin mengandung cukup protein. Di pintu, Gino berhenti sejenak, lalu berbalik dan bertanya, Dokter, usiaku sudah 67 tahun. Apakah sudah terlambat untuk memulainya? Dokter Tirta tersenyum hangat. Selama kamu masih bisa berdiri, berjalan, dan berpikir, tidak ada kata terlambat. Otot-ototmu masih bisa pulih. Mulailah hari ini. Gino mengangguk kali ini bukan karena sopan, tetapi karena dia benar-benar memercayainya. Malam yang lain malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Gino makan malam dengan penuh kesadaran. Dia tidak terburu-buru. Dia menikmati rasa kaldu tulang yang dibuat istrinya sebelumnya, mengunyah tahu lembut itu perlahan, dan minum susu hangat perlahan. Aku senang kamu makan seperti ini. Rina tersenyum. Gino tersenyum. Aku juga senang. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar menyehatkan tubuhku. Sebelum tidur, dia membuka buku catatan kecilnya yang sebelumnya hanya dia gunakan untuk perawatan mobil dan menulis. Hari ini aku belajar bahwa tubuhku butuh protein, bukan hanya perut yang kenyang. Gino menatap langit-langit lalu berbisik, jika semua ini benar, maka aku ingin tahu bagaimana rasanya mendapatkan kembali kekuatan setelah bertahun-tahun kelelahan. Pagi itu, suasana di dapur Gino sedikit berbeda. Biasanya, Bu Rina hanya menyiapkan 2 cangkir teh manis dan sepiring pisang kukus. Namun, pagi ini, di atas meja kecil tersedia 2 butir telur rebus, sepotong tempe goreng, dan semangkuk bubur ayam tanpa MSG hidangan yang dimasaknya sendiri berdasarkan resep yang ditemukannya di internet. Pak Gino menatap sarapan itu dengan rasa ingin tahu sekaligus ragu. Wah, hari ini luar biasa, ya Rina? Bu Rina tersenyum. Dokter Tirta bilang kamu perlu mengisi ulang tenaga. Ini sarapan yang berkelas, apalagi untuk orang yang punya atrofi otot sepertimu. Pak Gino tersenyum tetapi masih ragu. Apa makan banyak telur bisa meningkatkan kolesterol? Jangan khawatir, Pak. 2 butir telur rebus tidak akan membuat Anda masuk rumah sakit. Mereka pun sarapan bersama. Setiap kali menyantap bubur, Pak Gino berusaha makan sebanyak mungkin. Ia mengunyah perlahan, menikmati rasanya, dan yang terpenting, ia tidak makan terburu-buru seperti biasanya. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. 3 hari pertama berjalan lancar. Namun pada hari keempat, Gino mulai mengeluh. Rina, kamu selalu masak tempe, tidak membuat yang lain. Dulu suka sekali tempe. Dulu, sekarang, aku sudah muak. Baru 3 hari dan kamu sudah mengeluh, Gino. Gino tidak menjawab, namun wajahnya menunjukkan kekesalan. Malam itu, saat Rina sedang memanaskan kaldu ayam untuk makan malam, Gino tiba-tiba bangkit dan keluar. Sesaat kemudian, ia kembali sambil membawa sebungkus mie instan dan beberapa lontong. Hei, kamu beli mie, aku membuat sup tulang yang sangat enak. Aku hanya ingin suasana yang berbeda. Aku ingin sesuatu yang berlemak, Rina. Rina menatap suaminya dengan tatapan kosong. Ia tidak marah,
Namun, ia kecewa. Ia mencoba berubah, mempelajari resep, menyesuaikan pengeluaran bulanannya untuk membeli makanan yang lebih bergizi. Namun, tampaknya suaminya belum benar-benar siap. "Gina, tahukah kau, tubuhku selama bertahun-tahun hanya makan pati. Sekarang sudah berubah. Tubuhku bereaksi secara alami. Namun, ini tidak berarti bahwa perubahan ini salah." Pak Gino terdiam, hanya mengaduk mie dalam mangkuk, tidak berkata apa-apa. Pertemuan tak terduga di restoran pinggir jalan. Keesokan paginya, Pak Gino berjalan sendiri untuk menenangkan diri. Di ujung gang, ia berhenti di sebuah kafe kecil tempat para lelaki di lingkungan itu sering berkumpul. Di sana, Pak Gino bertemu dengan Pak Budi, seorang teman lama, mantan guru pendidikan jasmani. Pak Budi dulunya sangat sehat, tetapi sekarang ia membungkuk dan berjalan perlahan. "Gino, lama tak berjumpa. Kudengar kau jatuh tempo hari." "Bener, Bud. Ternyata otot-ototku sudah atrofi." "Hahaha, tua." "Bukan sekadar tua, Pak. Saya didiagnosis menderita distrofi otot." Budi mengernyit. "Distrofi otot apa?" Gino kemudian menceritakan apa yang telah dipelajarinya dari Dr. Tirta tentang kebutuhan protein, kesalahpahaman umum tentang orang tua, dan tentang pola makannya. Budi mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, "Oh, saya makan hampir seperti itu. Bubur, teh, biskuit. Tidak pernah terpikir tentang protein. Pantas saja saya sangat lelah. Saya pikir itu hanya usia." Mereka saling memandang. Untuk pertama kalinya, Gino tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Tanda-tanda pertama harapan. Pada minggu kedua, Pak Gino menjadi lebih disiplin, meskipun ia masih tergoda oleh mie instan dan kue kering dari pasar. Ibu Rina juga menjadi lebih kreatif mengganti hidangan seperti makarel panggang, tahu kukus dalam daun pisang, atau sup kacang merah. Dan perlahan, perubahan mulai terlihat. Pak Gino kini sudah bisa berdiri dari kursinya tanpa berpegangan pada meja. Kakinya tidak lagi mati rasa setelah duduk lama. Ia bahkan sudah bisa mengangkat botol air minum 20 liter, meski tangannya masih sedikit gemetar. "Gino, sudah bangun, tanganmu sudah tidak gemetar lagi saat memegang gelas," kata Bu Rina saat makan siang. "Benarkah?" "Ya, lagi pula. Kamu tidak mengeluh sakit seperti minggu lalu." Pak Gino mengusap dagunya, lalu tersenyum lemah. "Mungkin otot-ototku baru saja bangun dari tidur panjang." Perangkap sosial dan rasa malu, namun tidak semua orang di sekitar Gino mendukungnya. Suatu sore, saat ia menolak untuk merokok dan minum kopi kental di sebuah pertemuan warga, beberapa temannya tertawa. "Wah, Gino sudah baik-baik saja sekarang. Dia sudah hampir menjadi pemuda yang sehat. Mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi influencer besar di TikTok." Hahaha. Gino tertawa canggung, namun dalam hatinya ia merasa sedih. Malam itu, ia berkata kepada istrinya, "Rina, terkadang aku merasa bingung. Jika aku berubah, orang-orang akan menertawakanku. Namun, jika aku tidak berubah, tubuhku akan menyerah. Aku merasa seperti terjebak di tengah jalan, tidak bergerak maju maupun mundur." Rina menatap suaminya dengan lembut dan berkata, "Gino, hidup ini bukan untuk bersenang-senang." Menuju pemulihan sejati, pada hari ke-15, Pak Gino bangun lebih pagi dari biasanya. Ia meregangkan tubuh, lalu berjalan ke halaman. Udara segar menyeruak di kulitnya. Ia tersenyum, lalu berseru Rina, "Ayo jalan-jalan pagi. Tapi kali ini, kau tinggal saja di belakang dan awasi aku. Coba kita lihat apakah kau punya kekuatan untuk berjalan. Kalau aku jatuh, setidaknya jatuhlah ke pelukanmu." Mereka berdua tertawa, lalu perlahan berjalan menyusuri gang kecil di desa, di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Pak Gino tidak tahu seberapa jauh ia akan pulih, tapi ia tahu satu hal yang pasti, ia telah memulai perjalanan yang benar.
dan ia akan terus maju meski perlahan. Karena kekuatan tidak hanya terletak pada bisep, tetapi juga pada kemauan untuk pulih. Desa itu masih sepi di pagi hari, embun masih menempel di dedaunan. Udara segar masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Di rumah kecil yang dicat hijau pudar, Paman Gino berdiri di depan cermin, mengamati sosoknya sendiri. Ia mengangkat tangan kanannya, lalu tangan kirinya. Rasanya sedikit lebih stabil. Ia mencoba jongkok, tidak sesulit sebelumnya. Meskipun lututnya masih mengeluarkan sedikit suara berderit. Tidak apa-apa, gumamnya. Setidaknya, aku tidak perlu duduk untuk mencuci kakiku lagi. 2 minggu terakhir telah membuahkan hasil. Tidak banyak, namun cukup untuk memberi harapan. Harapan, tetapi tidak selalu mulus. Hari itu, Ibu Rina mengundang Pak Gino untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pendidikan gizi bagi para lansia di rumah adat lingkungan. Awalnya, Pak Gino tidak mau pergi. Ia masih malu. Namun pada akhirnya, ia setuju untuk pergi atas permintaan lembut istrinya. Di sana, ia duduk berjajar dengan puluhan lansia lainnya. Sebagian besar tampak lelah, membungkuk, dan mengangguk-anggukkan kepala saat staf medis berbicara. Saat tiba sesi tanya jawab, seorang perempuan tua bertanya, "Dokter, benarkah orang tua tidak boleh makan telur setiap hari? Saya takut kolesterol." Pak Gino yang tadinya gelisah, tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua mata tertuju padanya. "Maaf, saya mau cerita sedikit lagi," katanya pelan tapi jelas. "Dulu saya juga takut makan telur, tapi setelah mendengarkan penjelasan dokter, saya mulai menambahkan protein sedikit demi sedikit. Sekarang, saya sudah bisa jalan sendiri." Ruangan menjadi sunyi. Lalu seorang lelaki tua di pojok berkata, "Saya juga, Pak. Belakangan ini badan saya memang makin lemah. Mungkin memang benar saya perlu makan sesuatu yang lebih kuat, bukan bubur terus-terusan." Pak Gino mengangguk. Ini bukan soal makan banyak. Ini soal makan yang benar. Tantangan perjalanan, namun perubahan positif, seperti pertumbuhan baru, mudah terguncang oleh angin. Dan angin datang tanpa diduga. Suatu malam, Pak Gino tiba-tiba merasa lelah. Ia tidak melakukan apapun yang berat hari itu. Ketika ia duduk untuk makan, ia merasa pusing dan harus berbaring lebih awal dari biasanya. Ibu Rina merasa khawatir. "Gino, ada apa? Apakah ini serangan jantung lagi?" Ibu Gino hanya menjawab, "Saya tidak tahu. Saya lelah. Tubuh saya terasa seperti telah menggali sepanjang hari." Malam itu, ia tidak tidur nyenyak. Dalam keadaan gelisah, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah saya terlalu memaksakan diri? Apakah semuanya akan sia-sia? Keesokan paginya, ia tidak mau makan apapun. Ia hanya minum air putih dan duduk dengan tenang di teras. Ibu Rina menatap suaminya, sangat khawatir. "Pak Gino, jangan menyerah. Ini hanya hari yang buruk, bukan akhir." Tuan Gino tidak menjawab. Wajahnya tampak sedih. Satu kata mengubah segalanya sore itu. Pak Gino kebetulan membuka buku catatan kecil itu yang biasa ia gunakan untuk mencatat pikiran-pikirannya sehari-hari. Di halaman terakhir, ia membaca ulang kata-kata yang ditulisnya 2 minggu sebelumnya. "Hari ini, aku merasa tubuhku mulai mendengarkanku lagi." Ia terdiam sejenak, kemudian ia menulis perlahan, meskipun tangannya masih gemetar. "Hari ini tubuhku protes, tapi aku akan mendengarkannya dan tidak menyerah." Tiba-tiba, seolah-olah ada aliran kekuatan yang mengalir kembali ke anggota tubuhnya. Ia melihat ke arah dapur, tempat Bu Rina sedang menyiapkan ikan kukus. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat dan berkata, "Rina, boleh aku minta telur rebus, tapi kuning telurnya hanya setengah, jangan sampai membebanimu." Bu Rina menatapnya sejenak, kemudian ia tersenyum cerah siap. "Kapten."
Bantuan kecil, dampak besar sore itu. Gino mencoba latihan sederhana berdiri dari kursi tanpa berpegangan padanya sebanyak 5 kali. Memang tidak mudah, tetapi ia berhasil melakukannya. Ia menulis angka 5 dengan huruf besar di papan tulis kecil papan yang biasa digunakan cucunya untuk belajar. Keesokan harinya, ia melakukannya 6 kali, lalu 7 kali, dan pada hari ke-14 10 kali berdiri penuh. Rina yang telah mencatat kemajuan setiap sore, memeluk suaminya dan berkata, "Gino, lihatlah, kita tidak hanya menambahkan angka, kita perlahan-lahan mendapatkan kembali hidup kita." Rintangan terakhir sebelum kebangkitan, suatu sore, seorang saudara jauh datang berkunjung. "Hai, Gino, mengapa kamu makan putih telur, kacang kukus? Apakah kamu sakit?" Gino dengan tenang menjawab, "Saya sedang menjaga otot-otot saya. Saya jatuh karena saya kehilangan otot." Saudara itu tertawa terbahak-bahak. "Gino, untuk apa repot-repot menjadi tua, nikmati saja. Semua orang akan pergi ke suatu tempat." Kalimat itu seolah menusuk hatinya. Malam itu, Tuan Gino duduk sambil berpikir keras. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Semua orang akan pergi ke suatu tempat. Namun kemudian ia berpikir, ya, semua orang pada akhirnya akan sampai di tempat tujuan mereka. Namun bagaimana cara Anda mencapainya? Adalah sebuah pilihan. Ia menatap Bu Rina yang sedang tertidur lelap, lalu menulis baris lain di buku catatannya. "Saya tidak ingin menjadi orang tua yang hanya tahu bagaimana menunggu. Saya ingin menjadi orang tua yang masih tahu bagaimana memberi." Pagi itu, Gino duduk di beranda, mengenakan tunik putih bersih dan topi kain hitam sederhana. Di tangannya ada buku catatan tua, tempat ia mencatat refleksi hariannya sejak ia mulai berjuang melawan kehilangan otot. Ia membaca beberapa baris. "Hari ini saya mulai. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil, tetapi saya tahu saya tidak ingin duduk diam. Tubuh saya mulai berbicara, dan saya akan terus mendengarkan." Di halaman terakhir, ia menulis perlahan, "Sekarang, saya ingin menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin bahkan setelah usia 60. Berita itu menyebar, perlahan tetapi kuat. Minggu itu, Ibu Rina memberitahu pemimpin lingkungan bahwa Gino telah menjalani diet tinggi protein selama sebulan dan sekarang mampu berjalan sejauh 2 km setiap pagi. Tanpa diduga, berita itu menyebar. Ketua klub senior menelepon dan mengundang Tuan Gino untuk berbicara di sesi komunikasi gizi minggu depan. Awalnya, ia menolak. Ia bukan seorang dokter, dia bukan seorang ahli. Dia hanyalah seorang pensiunan sopir bus yang hampir kehilangan kesehatannya karena salah paham soal makan. Namun, Ibu Rina menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata, "Tuan Gino, Anda tidak berbicara sebagai seorang dokter. Anda berbicara sebagai orang yang benar-benar mengalaminya. Itu lebih berharga daripada teori." Tuan Gino mengangguk. Hari istimewa di rumah adat pagi itu. Rumah adat dipenuhi orang. Lebih dari 30 orang lansia hadir. Ada yang berjalan dengan tongkat. Ada yang dituntun oleh cucu-cucunya. Banyak yang membawa buku catatan. Di depan ada spanduk gizi yang tepat untuk masa tua yang sehat. Tuan Gino berdiri di depan mikrofon. Suaranya tidak keras, tetapi dalam dan penuh tekad. "Saya Gino, berusia 67 tahun. Saya dulunya seorang sopir bus. Saya sehat. Namun, setelah pensiun, tubuh saya menjadi lebih lemah. Saya pikir itu normal. Sampai saya jatuh dan menyadari bahwa itu bukan hanya tentang usia." Aula itu sunyi. "Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti orang. Saya di sini untuk berbagi bahwa kita, para lansia, masih bisa pulih dengan sesuatu yang sering kita anggap remeh, protein." Ia bercerita tentang kehilangan tenaga, didiagnosis sarkopenia, kehilangan otot akibat usia,
mengubah pola makannya dari bubur dan kertas nasi menjadi kaldu tulang, telur rebus, tempe panggang, dan ikan. Ia juga bercerita tentang sulitnya melepaskan kebiasaan lama, tetapi jauh lebih sulit untuk terus melemah tanpa melakukan apapun. Dan ia mengakhiri dengan sebuah kutipan, "Jika saya bisa bangun hari ini, itu berarti tubuh saya masih bisa pulih. Jangan biarkan penantian ini sia-sia." Benih-benih harapan tumbuh di banyak hati. Satu persatu, orang-orang mendatangi Pak Gino setelah ceramah. Seorang perempuan tua berkata, "Pak, saya juga sering makan bubur di pagi hari. Saya pikir buburnya encer, ternyata kosong." Seorang lelaki tua berkata, "Besok saya akan meminta anak saya untuk membelikan saya telur setiap hari." Bahkan seorang pemuda berusia 20-an tahun berkata, "Kakek saya seperti Anda. Bisakah Anda merekam apa yang Anda katakan? Saya ingin mengirimkannya kepada Anda." Pak Gino tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tetapi karena ia tahu benih kecil itu telah ditanam di tanah yang baru. Dan dari sana, kekuatan baru dapat tumbuh bagi orang lain. Irama baru dalam kehidupan lama, hari-hari berikutnya berlalu dengan lebih damai. Pak Gino dan Bu Rina tidak lagi menganggap perubahan ini sebagai perang. Sekarang, ini telah menjadi cara hidup. Sarapan mereka sederhana, tetapi penuh perhatian: telur rebus, tahu kukus, atau semangkuk kecil sup ikan. Mereka kadang-kadang pergi bersama, tidak hanya untuk jalan-jalan, tetapi untuk mengunjungi tetangga yang ingin belajar lebih banyak tentang nutrisi kaya protein. Gino membawa daftar kecil yang ia tulis sendiri. Telur rebus, tempe kacang panggang, sup kacang merah, ikan rebus-rebus, kaldu tulang, susu panas. Di bagian bawah halaman, ia menulis, "Ini bukan tentang harga, ini tentang perawatan." Untuk Anda, orang yang membaca cerita ini, jika Anda merasa otot Anda semakin lemah, tubuh Anda semakin mengecil, dan kekuatan Anda semakin melemah, jangan salahkan usia tua. Mungkin tubuh Anda meminta bantuan, bukan dari obat-obatan mahal, tetapi dari makanan sederhana. Mungkin makanan itu ada di dapur Anda, tetapi Anda mengabaikannya. Protein bukan hanya untuk atlet. Protein adalah hak setiap orang, bahkan yang sudah tua. Jangan menunggu sampai Anda jatuh untuk mulai berubah. Jadilah seperti Paman Gino, mulailah hari ini. Awali dengan sebutir telur, 1 sendok makan kaldu tulang, segelas susu panas, dan selangkah lagi dari teras. Karena usia bisa menua, tapi kekuatan masih bisa didapatkan kembali.